Hai kalian, para Scorpio dimanapun kalian berada. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu baik-baik saja, sehat, dan tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kembali lagi dengan saya Lucia Sutrisno yang bacain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk para Scorpio di bidang percintaan. So this is your love story ya, para Scorpio. Dan sebelum memulai reading, saya beriklan dulu ya. Tapi ini bukan iklan orang lain, ini iklannya Light Angel juga ya. Ini ada spray. Isinya adalah air destilasi dengan 3 macam minyak atsiri atau essential oil, yaitu lavender, vanilla, dan orange. Serta ada batu di bawahnya. Ini adalah batu ametis. Fungsinya buat apa? Ini adalah positive mood spray. Jadi untuk disemprotkan di ruangan sebagai clearance ya, atau menjernihkan energi-energi negatif yang ada di ruangan tersebut. Contoh nih ya, jadi dikocok dulu begini, kemudian disemprot aja, jangan kena mata, jangan, nggak kelihatan ya nyemprotnya. Seperti itu, jangan kena mata, jangan kena kulit ya, karena ini memang untuk ruangan. Kalau saya dekat-dekat saya, karena saya mau baca tarot, jadi dekat-dekat aja gitu ya. Harganya nggak mahal, sama sekali nggak mahal, cuma 60.000 satu. Jadi kemudian ada juga bukan beberapa tapi 12 gelang, dan gelang ini sesuai dengan zodiak. Untuk si Scorpio nggak saya bawa, ini ada Aries, Libra, masing-masing batunya sesuai dengan zodiaknya. Kalau si Scorpio ada di Instagram saya. Scorpio itu batunya adalah clear quartz. Fungsinya menjernihkan pikiran negatif dan meningkatkan spiritualitas tuh. Di Light Angel Tarot Instagram aja ya. Boleh masuk ke situ. Cara pesennya silahkan hubungi nomor WhatsApp yang selalu ada di bawah atau di kolom keterangan di setiap video saya. Baik, karena ini bacaan cinta, kita mulai aja ya. Dan saya mulai dengan Whisper of Love Oracle Card sebagai guidance atau ya patokan untuk bacaan cinta kalian hari ini, para Scorpio. This is the one. Baiklah. Take a chance on love. When we love, our life are changed forever. Ambil kesempatan di dalam percintaan atau di dalam cinta untuk kalian para Scorpio. Ini timeless dan ini general reading, so tidak resonate untuk semua tentu saja, karena yang nonton kan macam-macam orang dengan permasalahan percintaannya masing-masing. Bisa single, bisa dealing dengan seseorang. Tapi intinya yang di bacaan kali ini adalah bagaimana kalian menaruh harapan, menaruh ya sesuatu yang baik tentu saja, memberikan kesempatan pada cinta untuk merubah hidup kalian. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak cinta merubah hidup kalian? Kata kartunya bisa. Ketika kita mencintai, ketika kita di dalam cinta, kehidupan kita akan berubah selamanya, katanya gitu. Kok katanya Mbak Lucy, ntar kan bacaannya belum. Gambarnya 2 orang. This is a relationship of course. Dan relasi itu 2 orang ya, nggak 3, nggak 4, nggak 5 gitu. Nggak sendirian juga, kesian. Relasi dengan diri sendiri, fine. Kalau yang kayak gitu boleh dengan diri sendiri lah ya.
Kalau yang masih single, jangan bilang jomblo ya. Kalau jomblo itu ngenes, kalau single itu can be happy, oke? Dan ini menuju sebuah, jadi melakukan perjalanan yang didasari oleh cinta. Ini bagus banget ya. I love this picture. Saya suka loh lihat ini. Lihat, kalau kalian lihat, apakah airnya tenang? Tidak, airnya penuh gelombang. Karena perjalanan itu kalau nggak kalau tenang malah nggak bisa maju, ya kan? Harus ada gelombangnya yang membawa kalian menuju ke tujuan, gitu. Oke? Ini saya nggak bisa tutup jendelanya karena panas satu, dan dia punya tirai itu tembus, jadi ya ginilah ya, cahayanya terlihat seperti ini, tapi nggak apa-apa. Cahaya pagi, sinar matahari pagi itu sehat, ya kan, penuh vitamin D katanya, jadi nggak apa-apa ya kayak gini ya, dimaklumin. Ini pagi-pagi saya bikinnya. Oke. Selanjutnya adalah kartu dari Rider White Tarot yang harus saya buka. Sudah ada satu, masih tertutup. Oke, so satu itu biasanya kalau 7 card saya yang selanjutnya malah terbuka. Kalau 7 card yang saya fokuskan adalah kartu pertama, kartu keempat atau yang di tengah, dan kartu terakhir. Ini sudah ada 5 kartu, tapi yang tertutup cuma kartu pertama. Kartu yang lainnya terbuka. No. 4 kartu lainnya terbuka. Kita lihat ini kartu. Kartu terakhirnya juga terbuka. Oke, fine. Masih ada yang belum terbuka sih. Kita bacakan satu persatu. My dear Scorpio. Siapa tahu ini mantan terindah saya. Never mind, mantan terindah saya yang Scorpio nonton. Tapi dia sudah bahagia lah. Saya doakan bahagia bersama keluarganya. Anyway, the Death. The Death. Saya sering kali melihat The Death sebagai kartunya Scorpio juga, gitu. I don't know why. Oke. Mungkin ada yang protes di situ. Oh, The Death sih. The Death itu bukan kartu yang jelek loh. Seriously, bukan kartu yang jelek. Apalagi The Death di posisi yang seperti ini, positif, bukan yang terbalik ya. Ini menandakan itu tadi. Sebenarnya ini berhubungan banget dengan kartu pertama kalian. Ini a journey ya, perjalanan tuh, perjalanan, oke? Yang dalam hal percintaan. Cuma The Death itu bilang begini, selesaikan dulu. Ya, selesaikan dulu yang belum selesai, karma yang belum selesai. Kok saya jadi Ghostbump? Never mind. Selesai dulu karma yang belum selesai. Setelah itu dan kalian bisa move ke next step, sesuatu yang baru. Jadi The Death itu selalu bicara tentang hal yang mati, ya, mati untuk ada kehidupan yang baru. Karena di tarot itu selalu bicara tentang kehidupan setelah selesai gitu. Mungkin kalau di agama dan kepercayaan ya nggak cuma 1-2, pasti ada yang bilang oh setelah mati kita ke mana, surga kah, neraka ke apa gitu ya. Cuma kalau bicara tentang tarot itu bicara tentang reinkarnasi. Jadi ada kayak setelah mati itu ada pengulangan lagi gitu ya, kehidupan yang baru. Nah, The Death tuh bicara tentang itu gitu. Jadi ada yang memang mati gitu, ada yang selesai. Setelah itu ada yang baru lagi. Tapi kalau itu belum selesai, bagaimana memunculkan yang baru? Gitu kan? Susah akan memunculkan sesuatu hal yang baru pada saat karmanya nggak diselesaikan, belum diselesaikan. Kalian ambil jalan memutar. Emang bisa? Bisa. Gini ya, contoh. Kalian harus melalui jalan itu ya, lurus nih ya, harus lewat jalan itu. Tapi kalian gak mau, terus ngapain sih membosankan lewat jalan itu? Ayo kita memutar. Bisa memutar, tapi
itu hanya akan memperlama aja gitu. Kalau memang takdirnya itu harusnya lewat jalan itu, kalian memutar ntar balik lagi ke situ gitu. Jadi ada karma yang memang harus diselesaikan dulu, ada hal yang harus diselesaikan dulu, mati dulu untuk mendapatkan hal yang baru gitu. Dan kartu pertamanya tadi yang di Whisper of Love bilang take a chance from love, on love. Take a chance on love. Ya, jadi ambil kesempatan cinta itu gitu, percintaan itu. Kalau dihubungkan dengan percintaan sehari-hari, jadi misalnya gini, kalian ingin memulai sebuah percintaan yang baik, yang baru, yang ya love of your life gitu ya, percintaan yang memang meaningful di dalam kehidupan kalian gitu. Tapi kalian takut menjalani takdir, takut menyelesaikan karma, ya susah gitu. Memang diharapkan kalian menyelesaikan dulu apa yang belum selesai untuk kemudian bisa mendapatkan hal yang ingin kalian dapatkan di dalam hal percintaan. Secara spesifiknya saya tidak bisa karena orang per orang itu beda, karena memang membutuhkan personal reading, so hubungi nomornya. Oke, so tanyakan jadwalnya karena biasanya jadwal saya padat dan dalam satu hari saya tidak bisa banyak orang yang saya baca karena energi saya ikut di situ gitu. So ada jadwalnya masing-masing kalau perlu untuk bisa dibaca secara detail. Tapi ini secara overall, secara general, secara garis besarnya atau big picture-nya ini seperti itu. Harus ada yang selesai dulu ya my dear Capricorn. Setelah itu akan ada hal-hal baik, ada hal baru yang bisa kalian lakukan untuk percintaan kalian yang mungkin lebih baik ya. Kenapa saya bilang mungkin lebih baik? Sekali lagi saya tidak tahu hidup kalian yang nonton ini berapa orang ya kan. Satu persatu saya tidak tahu. Orang per orang pasti punya masalahnya masing-masing, ceritanya masing-masing. So saya bisa secara detail kalau memang kita berinteraksi secara detail. Tapi ini secara big picture-nya seperti itu. Dan kartu yang kedua adalah Six of Cups yang terbalik. Oke. Ini memang ada ketidakseimbangan antara kalian dan dia, gimana cara memberikan cintanya. Mungkin kalian yang terlalu banyak, dia yang terlalu banyak, kalian yang terlalu bucin atau dia yang terlalu bucin. Jadi memang tidak dalam posisi yang seimbang. Mungkin itu sebabnya disuruh untuk nyelesain dulu lah ya yang belum selesai gitu, supaya terjadi keseimbangan di dalam hal memberi cinta masing-masing ya, saling. Kan saya bilang hubungan itu dua orang dan itu harus saling. Kalau satu orang yang satu orang doang yang mengusahakannya sementara yang lain diam-diam baik, ya susah lah ya. Oke. Kemudian ada Ace of Swords. Saya melihat Ace of Swords yang ini adalah untuk kalian loh Scorpio. Nggak peduli Scorpionya perempuan atau laki, this Ace of Swords is on your side. Ace of Swords ini ada di posisi kalian, di posisinya si Scorpio. Meaningnya apa? Artinya apa? Scorpio lah yang menentukan mau dibawa kemana percintaan ini. Ada lagunya ya, mau dibawa kemana. Udahlah, nggak usah dinyanyiin. Ampun, jangan terlalu serius ya. Kadang-kadang kalian ngelihat tarot tuh sebagai sesuatu wow gitu ya. Anyway, wow sih wow. Wow kalau yang take it seriously. Tapi kalau saya ngerasa kalau hidup terlalu serius juga, nanti malah banyak pusingnya, malah banyak stresnya ya. Terus ngapain stres, kita ini hidup cuma satu kali loh. Sebentar lagi, nggak lama-lama. Berapa sih umur manusia paling lama? 60, 70 ya kan? 70 aja udah dapet bonus tuh. Walaupun ibu saya besok berumur 78. Kan? Ya ibu saya Gemini. Anyway, ini adalah di posisinya kalian. Okay? My dear Scorpio, kalianlah yang
mengambil keputusan ini mau dibawa kemana percintaannya. Kalaupun belum seimbang, ya salah satunya yang lebih mengusahakan, kalian lah yang ajaklah ngomong orang yang dealing dengan kalian itu gitu loh. Terus iya ada yang teriak di situ, ih orang single gimana? Oke, never mind single. Oke, ada kok bacaan untuk single. Oke, saya lupa lagi tadi saking panjangnya ngomong jadi ini ya apa nggak ngomongin si single. Oke, kalau untuk si single itu masih relate ya. The dead itu harus kalian consider sebagai menjalankan karma kalian dulu sampai selesai, move on dulu dari yang udah lalu, baru bisa dapat sesuatu yang baru gitu kan. Dan ini juga buat si single, bagaimana si single memimpin perjalanan percintaannya tuh mau diarahin kemana gitu loh. Mau terpuruk terus di cinta lama yang menurut kalian luar biasa tapi udah berakhir, atau ingin sesuatu yang baru, itu pilihannya ada di tangan kalian kok. Oke. Lanjut dengan the fool yang terbalik. The fool yang terbalik ini bicara tentang, karena di kartu yang perlu saya fokuskan juga ya. The fool yang terbalik ini bicara tentang perjalanan ini bukan perjalanan yang baru ya, my dear Scorpio. So this is not something new. Apakah ketemu orang baru? No, enggak. Kita lihat kartu yang selanjutnya. Tapi kartu yang setelah ini pun enggak bicara tentang ketemu orang baru. Ini adalah orang yang kalian memang sudah bersama, sudah kalian fokuskan juga sejak beberapa waktu yang lalu. So ini bukan sesuatu yang baru. Perjalanannya juga bukan sesuatu yang baru, tapi kalau kalian kepikiran untuk menghindar dari perjalanan takdir percintaan kalian ini, pikirin lagi ya my dear Scorpio, apakah emang kalian harus kabur dari apa yang sudah ditulis di takdir kalian, atau kalian ingin menjalaninya gitu. Menurut saya sebaiknya dijalanin ya, tapi sebentar ya, ada sesuatu yang harus saya lakukan, jadi saya close dulu sebentar ya, nanti kita teruskan. Oke, sorry sebentar. Hai Scorpio, sorry ya, saya harus mereply ada itu chat yang memang penting. Oke, never mind. Kita balik lagi ke sini ke bacaannya. Oke, the fool yang tadi saya bilang tidak ada perjalanan yang baru, baik untuk si Scorpio yang sudah punya seseorang yang dealing with someone, atau Scorpio yang masih single. Oke. Dan ini King of Wands, bicara tentang apakah ada orang baru yang datang di kehidupannya si Scorpio. Nggak ada, ini tetap orang lama. Dan untuk yang udah punya pasangan, itu masih solid ya sama dia, masih solid. Kalau yang masih ngincer seseorang dan dia masih terfokus ke dia gitu, kenapa belum bisa bersamanya, ya pasti ada satu dan lain hal, termasuk hal karma yang tadi belum selesai ya, atau the dead-nya belum diaplikasikan gitu di percintaan kalian gitu kan, masih belum mau meninggalkan sesuatu yang lama gitu. Oke, lanjut dengan Page of Swords yang terbalik kan. Oke, so kalau kalian ingin mengharapkan kabar baru dari seseorang ya, yang baru, kabar baru atau orang baru untuk yang masih single ya, nggak ada. Kemudian untuk kalian yang sudah dealing dengan someone, untuk dapetin hal baru atau kabar baru juga nggak ada. Kemudian banyak hal-hal yang tidak kesampaian sih di bacaan yang ini untuk kalian para Scorpio di percintaannya,
Karena ini masih kayak di energi lama yang begitu kuat yang masih berada di kehidupan kalian gitu. Terus bukan saya bilang ya udah tinggalin aja, bukan gitu ya, bukan gitu, please please, bukan gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang harus ditinggalkan, misalnya mungkin bad habit ya, habit yang jelek-jelek yang membuat kalian mungkin tidak terlalu nyaman di dalam percintaan yang ini gitu. Karena ini terlihat seperti kalian muter-muter di situ-situ aja, masih nguplek-nguplek di part yang sama, di jalur yang sama gitu, kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Emang sebenarnya ya udah lanjutin aja sih perjalanannya gitu. Terus ambil kesempatan, ambil chance ya, ambil kesempatan di dalam hal percintaan yang ini gitu. So pesannya sih sebenarnya don't give up too easily ya, jangan terlalu cepat menyerah ya. Oke, dan kartu terakhir kalian adalah Eight of Pentacles yang terbalik. Untuk kalian para Scorpio, coba tolong jangan apa-apa kalian pikirin sendiri. Ini untuk kalian yang sudah bersama dengan seseorang. Karena hubungan adalah dua orang, tidak bisa kalian kerjakan sendiri. Walaupun keputusan di tangannya Scorpio, tapi yang harus bahu-membahu bekerja sama untuk mensukseskan percintaan ini ya harusnya kalian berdua, nggak bisa cuma si Scorpio doang gitu. Scorpio boleh take inisiatif ya, berinisiatif untuk sesuatu hal yang baik, tapi nggak bisa ngelakuin itu semua sendiri. Sementara si dianya diam-diam aja, si dianya mager, atau si dianya kayak nggak pengen lanjutin hubungan. Tapi kalau kayak gitu kan susah ya gak sih, atau malah pengen pergi dari hubungan yang ini. Enggak, cuma ya ada beberapa dari kalian seperti itu toh, entah si Scorpio-nya atau si dianya yang ingin mengakhiri hubungan yang ini. I feel sorry for that. Ya saya harap sih yang terbaik aja untuk kalian, karena sendiri atau bersama seseorang itu bukan jaminan kebahagiaan sih. Kebahagiaan itu kan dari diri sendiri gitu. Jadi jangan ngarepin kalian bisa bahagia karena orang lain gitu. Enggak, kalian bisa bahagia dengan diri kalian sendiri gitu. Saya mengerti beberapa dari Scorpio sangat menggantungkan percintaannya di seseorang. Jadi kayak ini seseorang yang pantas untuk saya, ini seseorang yang cocok dengan saya gitu. Jadi kalau udah nggak cocok itu rasanya pengen lari dari situ gitu. Begitu juga mungkin ada orang yang dealing dengan kalian juga merasa seperti itu gitu kan. Tapi bukan itu sih esensinya ya, my dear Scorpio. Apapun yang terjadi seharusnya masih bisa dibicarakan. Pun kalau memang harus berpisah, ya berpisahnya juga baik-baik dengan reason yang baik pula gitu. Karena apalagi udah punya komitmen. Kalau cuma sekedar cinta berakhir ya. Cinta itu bisa berakhir. Yang menetap itu komitmen. Kalau komitmennya sudah dilanggar, kalau komitmennya sudah nggak ada, ya udah pasti bubar di jalan gitu. Karena kalau cinta kata para ahli cuma 3 bulan bu. Cuma 3 bulan gitu. Yang bikin menetap adalah komitmen itu sendiri gitu ya. Kita buka Good Tarot dan saya persilahkan kalian menanyakan satu hal aja yang akan dijawab dengan yes or no. Jadi pertanyaannya harus bisa dijawab dengan yes or no gitu ya. Sekali lagi, kalau mau yang detail, iya personal reading, nggak bisa di sini gitu. Kalian tulis panjang lebar gitu komennya, saya cuma bingung ini gimana jawabnya. Kita tidak terhubung, bagaimana jawabnya? Sudah ada 2 kartu untuk menjawab pertanyaan kalian. Ayo, jawabannya mau yes atau no? Jawabannya yes ya.
ada Nine of Water dan Transformation. Jawabannya memang yes, akan tetapi diperlukan transformasi. Nah, transformasi ini sama dengan the death ini ya. The death itu kan sesuatu yang berakhir untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, kalau transformasi ini kalian harus melakukan adjustment, perubahan, transformation menjadi yang lebih baik sehingga ini bisa berjalan dengan baik gitu. Transformasi yang seperti apa? Oke, saya kembalikan lagi ke kalian para Scorpio, apapun yang menjadi pergumulan kalian di bidang percintaan. Oke, saya balikin lagi karena saya tidak tahu satu persatu cerita percintaannya kayak gimana. Dan ini kenapa saya fokuskan ke kalian yang harus melakukan transformasi, karena Ace of Swords kalian ya, it's you, kalian para Scorpio, bukan dia. So jangan salah-salahin si dia. Oke, kalian yang harus melakukan perubahan. Baik, beberapa kartu dari Oracle card untuk penutup ya. Oke, yang ini adalah self healing. Coba self healingnya. Yang perlu di healing dari kalian para Scorpio adalah self sabotage. Nih, gambarnya serem ya, tapi sebenarnya meaningnya sih nggak serem. Ini kayak the death juga tuh di belakangnya tuh cewek ya. Self sabotage itu adalah pada saat kalian mensabotasi diri sendiri, yang seperti saya bilang. Takdir mengharuskan kalian lurus, tapi karena kalian masih mensabotasi diri sendiri kayak masa saya harus lurus, tuh lihat jalannya bergelombang gitu, jalannya bolong-bolong atau naik turun nggak karuan. Saya nggak mau lewat jalan yang itu, saya lewat jalan yang lain. Itu self sabotage pada saat kalian mensabotasi jalannya takdir dalam kehidupan kalian. Dan ini dihubungkan dengan percintaan karena memang ini bacaan cinta. Oke, so itu yang perlu di healing. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Sekali lagi saya nggak bisa spesifik, tapi kalian tahu lah ya. Hubungkan saja dengan cara-cara terbaik untuk melihat sebuah readingan tarot yang general seperti ini adalah menghubungkan dengan kehidupan kalian sendiri. Kalau bisa dihubungkan berarti memang terkoneksi, berarti memang itu. Kalau enggak ya berarti bukan gitu. Jangan maksain diri. Bukan gini, kalian masukin apa yang ada, dipaksa-paksain ke bacaan tarotnya. Itu yang salah. Jadinya nanti kalian hilang arah. Karena beberapa orang yang personal reading sama saya gitu, berusaha memasukkan apa yang dia mau ke dalam bacaan tarotnya. Pada saat tarot saya bilang enggak, dia patah hati langsung kok, karena bacaannya nggak sesuai dengan yang dia mau. Tapi bacaannya bilang enggak misalnya gitu kan. Lah ini kartu kalian bilang iya. Kalau bacaannya bilang enggak, terus kalian bilang nggak bisa, saya maunya iya. Gimana? Susah ya. Ya gitu ya. Oke. So you have to be smart. Kalian harus pinter lah ya, smart lah ya. Karena ya memang Scorpio smart enough. Beberapa Scorpio yang saya temui cukup pandai, cukup smart. Itu bukan karena saya pintar, saya bodoh, bukan. Tapi smart itu adalah walaupun mungkin tidak terlalu tinggi misalnya pendidikannya atau apa, tapi dalam mengambil keputusan itu penuh dengan pertimbangan juga, baik gitu, ujung-ujungnya baik untuk semuanya, baik untuk dirinya, baik untuk semesta, baik untuk orang lain. Jadi ya, dan sesuai dengan jalannya takdir, sesuai dengan maunya sang pencipta gitu loh maksudnya. Itu yang namanya play smart. Oke, ini dari Very Oracle card. Apa pesannya? Magical blessing, bless atau berkat yang magical, yang luar biasa, yang magical, yang mungkin tidak terpikirkan gitu ya. Whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessing. The fairy say you can bless other too. Oke, apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kalian Scorpio, ini si fairy-nya bilang, fairy ini peri ya, bilang kalian itu tetap diberkati. Oke, peri itu apa sih? Nggak ada lah ya, itu dongeng peri ya. Cuma kalau saya punya kartu ini karena saya suka sekali kartunya, di samping gambarnya bagus, kata-katanya juga bagus, tapi tidak saya hubungkan dengan peri.
ya. Walaupun saya suka magical things kayak gitu, saya anggap ini pesan dari semesta atau pesan dari my guardian angel gitu aja. Semoga kalian juga bisa mempertimbangkannya sebagai hal yang seperti itu. Oke, lanjut dengan message from angel. Okay, Archangel Gabriel, you have an important life purpose involving communication and the arts. Please don't allow insecurities to hold you back. I will help you. Okay, Archangel Gabriel bilang kalian punya life purpose atau meaning apa ya bahasa Indonesianya, kehidupan yang harus kalian hidupi gitu kan, yang mengikut sertakan komunikasi ya, dan sesuatu yang arts gitu, artistik gitu, dan dia akan si Gabriel ini akan membantu kalian katanya gitu. Ini bicara tentang apa yang kalian lakukan, my dear Scorpio, di dalam kehidupan, apapun itu, sesuatu yang artistik ataupun bukan, tapi karena ini bacaan cinta, mari kita hubungkan dengan cinta, bahwa apapun yang kalian kerjakan itu akan dibantu sama si Archangel Gabriel atau guardian angel kalian, siapapun itu namanya. Oke, terutama dalam hal komunikasi. Oke, lanjut dengan Archangel message. Saya 2 ya punya kartu angelnya, mau beli lagi belum sempet. Overcome difficulties, Archangel Jeremiah. The worst is now behind you and you are surmounting any previous challenges. Oke, segala sesuatu yang susah-susah karena katanya itu akan berlalu ya, akan kalian tinggalkan, dan sesuatu yang baru, challenge yang baru, tantangan yang baru ada menanti di depan kalian. Gitu pesannya. Oke, so siap-siap aja. Walaupun ya perjalanannya masih dengan yang lama nih, bukan perjalanan baru dengan orang baru ya. Oke, yang terakhir dari Monology Oracle Card, Surrender to the Divine. Dari pertama saya ngomong sebelum kartu ini datang ya, jalani takdir kalian. Kalau emang suruh lurus, jangan belok kanan, jalan muter. Kalian pikir nggak akan balik lagi ke situ, balik bu. Balik pak. Oke, so serahkan aja kepada takdir kalian. Oke, terus kalau gitu kita harus menyerah pada nasib. Bukan, takdir itu beda sama nasib. Bedanya apa? Ntar panjang lagi kalau saya kasih tahu di sini. Oke, nggak selesai bacaannya, ntar kalian bosan. Anyway, my dear Capricorn, saya berharap yang terbaik untuk kalian ya, apapun itu. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Salam light, angel, and love. Bye.